Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dea Azhara dengan NIM 2052303037. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 relasi sains dan agama menurut Nadal Kusum. Yang pertama adalah dinamika intelektual dan konsep epistemologi Nadal Kusum. Yang pertama ada biografi singkat dari Nadal Kusum, yaitu beliau lahir pada tanggal 6 September 1960 di Aljazair. Ia adalah seorang ilmuwan sekaligus pemikir Islam kontemporer yang memiliki keahlian di bidang astrofisika. Kusum menulis buku dan banyak artikel jurnal tentang Islam dan sains. Ia mengajar di Amerika, Sharjah University, Uni Emirat Arab sejak tahun 2000. Kusum berasal dari keturunan Aljazair. Ia memperoleh gelar doktor astrofisika teoretis pada tahun 1988 dan master fisika pada tahun 1984 dari The University of California di San Diego, Amerika Serikat. Ia sebelumnya menamatkan pendidikan sarjana di bidang fisika teoretis di tahun 1982 di Université des Sciences et de la Technologie de Aljazair. Ia juga pernah mengikuti program penelitian postdoctor dan sebagai ilmuwan tamu atau visiting scholar di NASA's Goddard Space Flight Center. Nah, sebagian aktivitas besar dari Kusum sebagai seorang ilmuwan bergerak di bidang keahliannya, yaitu astrofisika dan astronomi. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ilmuwan, Kusum banyak mendapatkan undangan untuk berbicara dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, konferensi, termasuk sebagai profesor tamu di beberapa universitas di Amerika, Perancis dan Inggris, dan beberapa negara di Timur Tengah. Kusum menjalin banyak kerjasama dengan berbagai institusi terutama di Perancis sehingga ia dapat menghasilkan banyak artikel dan bidang astrofisika. Kusum juga banyak terlibat dalam berbagai organisasi profesional keilmuan, yaitu International Astronomical Union, International Society for Islamic Crescent Observation Project atau Vice President. Nah, dari berbagai dinamika intelektual Kusum, ia pantas dijadikan sebagai salah satu referensi tentang perdebatan relasi sains dan agama dalam Islam karena keterlibatannya tidak hanya secara teoretis tapi juga praktis. Kusum, seperti yang ia jelaskan sendiri, tumbuh dan berkembang di tengah lingkungan sosio-kultural yang sangat ketat dalam menjalankan sejarah Islam serta sangat menghargai ilmu. Kusum sejak kecil sudah terbiasa dengan suasana kehidupan dan lingkungan intelektual. Ayahnya adalah seorang penghafal Al-Quran atau Hafiz Al-Quran yang mendapat 2 gelar doktor dalam filsafat dan dari Cairo University dan Sorbonne University. Ayahnya kemudian menjadi dekan Fakultas Studi Agama di University of Algiers. Ibunya adalah master di bidang literatur Arab. Fasilitas perpustakaan di rumah dilengkapi berbagai literatur baik sains, agama maupun filsafat, menjadikan Kusum dan saudara-saudaranya memiliki kepekaan pengembangan ilmu yang tinggi. Nah, keempat saudaranya memiliki profesi yang beragam, yaitu ilmuwan, dokter, dan guru sains. Mereka semua dibekali dengan filsafat rasionalisme, sains modern, dan pandangan keislaman yang holistik. Lalu, kemampuan intelektualnya menjadi lebih terarah karena ia dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa Perancis dan Arab. Setelah menginjak masa remaja, ia mempelajari dan mendalami bahasa Inggris. Yang menarik dari kehidupan Kusum adalah meskipun secara formal ia mendalami ilmu fisika dan spesialis astrofisika, ia juga banyak membaca buku-buku keislaman dan filsafat, khususnya filsafat yang terkait dengan relasi sains dan agama. Ia adalah seorang ilmuwan muslim yang berupaya untuk mencari keseimbangan antara mengkritik dogma pada satu sisi dan tetap menghargai teologi pada satu sisi lain.
Nah, selanjutnya adalah pengaruh Ibn Rushd terhadap karakter dan fondasi epistemologi Ghosm. Karakter dan fondasi epistemologi atau pandangan dunia seseorang turut ditentukan oleh tidak hanya keluarga, pendidikan, sosial budaya, tapi juga oleh pemikiran dari tokoh-tokoh yang dikaguminya. Para ilmuwan dan filosof besar Muslim seperti Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Ibn Khaldun, Ibn Sina, dan Ibn Rushd pada dasarnya telah membangun fondasi sains modern yang luar biasa. Berbagai konsep dan temuan yang mereka kembangkan menjadi titik tolak dan rujukan dalam perkembangan sains sesudahnya. Perdebatan filosofis, teologis, dan praktik terdapat perkembangan pemikiran termasuk sains pada masa tersebut menjadi pandangan dunia bagi peradaban Islam. Oleh karena itu, suatu hal yang tidak mengherankan bahwa sebagian besar pemikir dan ilmuwan Muslim kontemporer sangat mengagumi fondasi epistemologi mereka serta berupaya menjadikan arah dan dasar pengembangan pemikiran dan sains dewasa ini termasuk Ghosm. Nah, Ghosm sangat mengagumi Ibn Rushd. Kekagumannya tersebut adalah warisan intelektual dari ayahnya karena ayahnya sendiri menulis disertasi tentang konsep waktu dalam filsafat Ibn Rushd untuk menyelesaikan doktornya di Cairo University. Kemudian menulis disertasi tentang konsep waktu dalam pemikiran Arab modern untuk mendapat gelar doktor dari the University of Sorbonne. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Ghosm sangat terkesan dengan pemikiran Ibn Rushd, pemikiran Arab dan sains sehingga menjadi acuan dan dasar pemikiran dan karya-karyanya. Nah, Ghosm menjadikan Ibn Rushd sebagai pemikir yang memberi banyak inspirasi dan pengaruh terhadap intelektualisnya, terutama terkait dengan hubungan filsafat dan agama. Ibn Rushd baginya seperti seorang guiding spirit. Ibn Rushd telah memberikan arah untuk melakukan eksplorasi tentang persoalan hubungan antara sains modern, Islam, dan pemikiran modern. Pemikiran ini Ibn Rushd bersifat revolusioner karena telah berupaya menyatukan akal dengan inti ajaran Islam. Secara objektif, dari perspektif apapun filsafat ataupun sains tidak dapat dipertentangkan dengan agama. Dalam konteks dengan modernitas, banyak pemikir termasuk Muhammad Ibn al-Jabiri memandang bahwa kerangka berpikir Ibn Rushd lebih kuat mendorong modernitas dibandingkan dengan Al-Ghazali. Berbeda dengan pandangan tersebut, Basit Bilal Khosul melihat peran dan kontribusi Al-Ghazali lebih besar pengaruhnya terhadap pemikiran modern dalam Islam. Nah, dengan mengutip Armstrong, Ghosm menekankan besarnya pengaruh Ibn Rushd terhadap pemikiran Musa bin Maimun, baik karena berinteraksi atau belajar secara langsung maupun melalui karya-karyanya. Ghosm menggambarkan betapa iklim budaya yang kaya dari Andalusia dan berperan besar membentuk serta mengasah intelektualitas dan kehebatan Ibn Rushd. Ibn Rushd mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa baik di barat maupun timur. Dari beberapa pendapat di atas menunjukkan dengan jelas betapa perkembangan sains termasuk sains modern memiliki keterkaitan yang sangat jelas dengan pemikiran Ibn Rushd. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah tentu saja sains modern yang berkembang di barat juga memiliki kelemahan dan penyimpangan dari prinsip dasar pemikiran Ibn Rushd. Reduksionisme sains modern ke dalam paradigma Cartesian Newtonian atau rasionalistik mekanistik menjadi penyimpangan terbesar dari sains modern. Ghosm sangat meyakini bahwa pemikiran Ibn Rushd yang menyatakan bahwa akal dan wahyu serta filsafat dan agama tidaklah bertentangan melainkan keduanya saling mendukung adalah sebuah pemikiran yang sulit dibantah dan sudah jelas. Lebih jauh bahwa wahyu tidaklah bertentangan dengan akal, namun jika ada wahyu yang terkesan bertentangan dengan akal, maka wahyu tersebut mesti dipahami dan ditafsirkan secara alegoris.
Terus pembahasan tentang sains Arab paling tidak meliputi dua dimensi utama, yaitu kegagalan sains Arab menjadi sains modern seperti yang terjadi di Barat dan penurunan secara signifikan praktek dan pemikiran ilmiah dalam peradaban Islam Arab setelah abad ke-13. Tentu saja pandangan tersebut perlu dianalisis secara kritis. Sains yang mestinya dikembangkan di dalam dunia Islam tidak mesti harus sama seperti sains modern di Barat yang memiliki paradigma inti yang berbeda dengan sains yang berkembang pada puncak kejayaan Islam. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, pengembangan sains di dunia Islam setelah abad ke-13 jauh mengalami kemerosotan. Oleh karena itulah, perlu dirumuskan paradigma dan upaya rekonstruksi sains di dunia Islam. Pada kesempatan lain, Gusom membagi dua tipe terkait dengan masalah perjumpangan sains dan agama, dalam hal ini Islam, yaitu level elit, akademik, dan level publik. Kelompok pertama cenderung membahas relasi sains modern dan agama secara filosofis dengan mencari prinsip-prinsip mendasar dari kedua komponen tersebut. Kelompok pertama ini berupaya membangun pandangan filosofis dan keagamaan tersendiri sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan boleh jadi liberal, konservatif, rasional, mistikal, dan sebagainya. Hampir senada dengan Gusom, Ibrahim Khalil membagi perdebatan Islam dan sains terkait dengan dua komponen penting. Komponen pertama adalah berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan praktis bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Pemerintah pada negara tersebut menyediakan anggaran yang besar untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, riset, dan teknologi. Tujuan adalah mengurangi jarak yang begitu jauh antara umat Islam dan bangsa Barat dalam hal sains dan teknologi. Nah, mengapa persoalan relasi sains dan agama khususnya Islam menjadi menarik dan banyak diminati terutama akhir abad 20 dan awal ke-21? Gusom memberikan alasan terhadap pernyataan ini. Pertama, munculnya daya tarik yang baru terhadap Islam seiring dengan perkembangannya politik dunia dewasa ini. Kedua, meningkatnya jumlah penganut Islam di Barat sedangkan peradaban Islam tidak begitu dikenal sebelumnya di Barat. Ketiga, kemajuan sains yang signifikan dan dalam Islam pada masa kejayaan Islam dan sejarah dan relevansinya dengan kebudayaan Islam serta relasi sains dan agama. Selanjutnya adalah Gusom membagi diskursus Islam dan sains yang begitu luas dan kompleks menjadi tiga dimensi. Pertama adalah dimensi sejarah yang membahas tentang perkembangan sains pada peradaban Islam. Kedua adalah dimensi aplikasi praktis yang membahas tentang penggunaan sains dalam masyarakat Islam seperti penanggalan dan pengobatan. Yang ketiga adalah dimensi konseptual yang mendiskusikan tentang relasi sains dan Islam baik konflik, harmoni, maupun terpisah. Nah, sebelum para pemikir di atas menekankan betapa pentingnya sains, para pemikir muslim sebelumnya telah banyak menyuarakan bagaimana pentingnya sains dan ilmu-ilmu rasional bagi kemajuan umat Islam. M.S. Renan, Jamaluddin Al-Afghani, dan Mustafa Kemal pada prinsipnya sangat menekankan peran dan kesesuaian antara ajaran Islam dan sains serta modernitas. Oleh karena itu, mereka sangat menentang dogma, tradisi yang statis, taklid, dan irasionalitas yang dapat menghambat perkembangan sains atau penerimaan terhadap ilmu-ilmu rasional. Hal yang penting perlu diketahui bahwa masing-masing tokoh tersebut tentu saja memiliki perbedaan seperti Mustafa Kemal mendukung liberalisme dan sekularisme